Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Anak-anak ibu, sebelum ibu melanjutkan pelajaran, ibu mau bertanya dulu sama kalian. Apakah masih tetap semangat belajar? Harus ya nak. Karena kalian baru saja menerima rapor bulanan. Kamu sudah melihat bagaimana nilai-nilai kalian. Jangan terus puas kalau nilainya bagus, tetap tingkatkan. Dan jangan patah semangat bagi nilainya yang belum bagus. Masih banyak waktu untuk memperbaiki nilai-nilai kalian. Nah, anak-anak ibu, kita akan melihat dulu pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu usaha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan usaha. Nah, tetapi usaha itu boleh nilainya 0, boleh nilainya ada. Tergantung kepada hasil yang diperoleh. Nah, contoh, kalau kita mendorong tembok sampai kamu capek, kamu lelah, kamu berkeringat, tapi tak sedikit pun tembok itu bergerak. Berarti kalau begitu usaha kamu adalah 0. Maka usaha itu yang dirumuskan dengan W itu adalah dilihat dari besarnya gaya yang diberikan kepada suatu benda dikalikan dengan perpindahan benda tersebut. Secara matematis kita tuliskan W sama dengan F kali delta S, di mana W itu adalah usaha yang dinyatakan dengan satuannya Joule, sedangkan F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, delta S itu adalah jarak perpindahan yang dinyatakan dengan meter. Nah, itu adalah usaha. Nah, sebagai contoh nanti akan kita lihat dalam perhitungan matematisnya. Nah, selain daripada itu, kita juga akan melihat apa yang disebut dengan daya. Nah, daya itu adalah energi yang dihasilkan. Itu satuannya adalah watt. Nah, besarnya energi yang dihasilkan itu adalah besarnya usaha dibagi dengan waktu, ya. Jadi dirumuskan dengan P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya, sedangkan W adalah usaha dan T adalah waktu atau dalam satuannya adalah sekon. Nah, jadi daya itu adalah besarnya energi yang digunakan dalam setiap detik. Nah, dibandingkan dengan besarnya usaha yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan daya. Sekali lagi, daya itu dirumuskan dengan D sama dengan W per T, di mana D satuannya adalah watt, W satuannya adalah Newton, dan T satuannya adalah sekon. Nah, itulah rumus-rumus yang akan kita lihat pada siang hari ini. Nah, kita akan lanjut kepada pesawat sederhana. Apa yang disebut dengan pesawat sederhana? Pesawat itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh-contoh yang bisa disebut dengan pesawat sederhana. Antara lain itu tuas atau pengungkit paku, ya. Kemudian gunting, kemudian jungkak-jungkit, banyak contoh-contoh. Pembuka botol, hektar, itu semua termasuk
pesawat-pesawat sederhana. Nanti akan kita lihat beberapa contoh pesawat sederhana. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan dulu yaitu tentang tuas. Tuas itu sering kita lihat sebagai dikatakan dengan alat pengungkit. Misalnya kalau kita mau mengungkit batu, ada itu disebut dengan pesawat sederhana atau tuas. Nah, kita lihat dalam gambar berikut. Ini adalah gambar tuas. Nah, di situ ada titik tumpu, ada titik kuasa, dan ada titik beban. Nah, panjang lengan mulai dari titik tumpu ke beban dikatakan dengan lengan beban. Panjang dari lengan mulai dari titik tumpu ke kuasa disebut itu dengan lengan kuasa. Sedangkan ujungnya disebut dengan titik beban, dan di ujung di belakang disebut dengan lengan kuasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini akan kita bisa pergunakan nanti contoh-contoh pesawat sederhana ini. Nah, jadi untuk itu anak-anak Ibu, inilah dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, nanti akan kita lihat bagaimanakah contoh-contoh pesawat sederhana dan rumus-rumus yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Nah, sekali lagi kalian perhatikan gambar yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Kalian gambarkan itu mana titik tumpu, mana lengan beban, mana lengan kuasa. Tolong digambarkan dalam buku catatan supaya kalau kita masuk ke minggu depan, kalian sudah bisa langsung masuk ke dalam rumus-rumus dan cara-cara penggunaannya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat belajar.